Langkah pertama adalah memasukkan catur daya 3 fasa ke dalam trainer kit. Langkah selanjutnya adalah menghidupkan MCB 3 fasa dari sumber, sehingga indikator LED akan menyala. Selanjutnya adalah merangkai power dari sumber ke variable speed drive. Kita gunakan 3 fasa dengan sumber dari MC. Pastikan sebelum merangkai dalam kondisi off atau MCB-nya menunjukkan ke bawah. Oke, setelah terpasang semuanya, baru kita nyalakan. Selanjutnya, kita akan mengatur variable speed drive ATV 312. Yang pertama adalah menekan jog dial. Jog dial ini digunakan untuk melakukan konfigurasi. Klik saja, kemudian kita cari DRC. Oke, setelah ketemu, kita klik atau enter. Kemudian kita cari FCS. Nah, setelah ketemu FCS, kita enter dan akan terdapat tulisan NO. Nah, untuk mereset konfigurasi saat ini, kita masuk atau kita cari ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter dan tahan selama 2 detik. Dan pastikan terdapat tulisan NO di sini. Artinya variable speed drive yang kita gunakan sudah terreset, sehingga kita bisa gunakan untuk konfigurasi selanjutnya. Oke, kita kembali ke menu utama dengan tekan ESC hingga tulisan RD atau ready di sini. Dengan demikian berarti VSD ini dapat digunakan atau siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi dasar untuk variable speed drive ini. Kita akan masukkan akselerasi, deselerasi dan juga tegangan untuk motor listrik. Baik, langkah pertama adalah saat posisi ready, klik jog dial. Kemudian pilih atau cari set dengan memutar jog dial ini. Kemudian klik. Nah, saat ini muncul ACC atau akselerasi. Akselerasi ini merupakan akselerasi yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan maksimal. Kita klik saja, kemudian kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ganti 4 atau 4 detik. Oke, setelah itu kita klik atau enter. Kalau sudah, kita tekan ESC untuk setting yang lain. Kemudian kita cari DEC atau deselerasi. Klik deselerasi, kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan. Motor ini akan berhenti di berapa detik setelah ditekan tombolnya. Kemudian kita atur misalnya 2 detik. Kemudian kita putar lagi, kita cari LSP atau low speed. Baik, setelah ketemu LSP atau low speed, kita klik enter saja. Kemudian kita atur kecepatan terendah motor saat berputar itu ada di frekuensi berapa. Oke, kita putar. Untuk mengaturnya misalnya kita akan buat di 20 atau 20 Hz. Oke, kita putar lagi. Baik, kita atur menjadi 20,0 Hz.
Oke, setelah berkedip berarti itu sudah tersimpan, kemudian kita tekan ESC atau escape. Kita juga perlu mengatur untuk HSP atau high speed. Kita atur maksimalnya secara default 50 dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi maksimal dari motor. Misalnya 50 Hz. Oke, kita tekan ESC. Kemudian kita atur tegangan maksimal dari motor sesuai dengan spesifikasi. Kita masuk ke DRC, kita enter, kemudian jika sudah tekan escape, kembali ke menu utama yang ditandakan di sini adalah RDE atau ready. Selanjutnya kita akan mengatur LED indikator ini sebagai indikator bahwa motor akan menyala ataupun motor akan mati. Yang ditunjukkan dengan LED merah adalah LED merah adalah motor saat mati, kemudian LED hijau adalah motor saat menyala. Baik, langsung saja kita masuk ke I/O ini, kemudian kita enter. Kemudian kita cari R1. Nah, ini R1 ada menunjukkan motor saat menyala. Kita enter aja. FLT berarti volt, kemudian kita ubah menjadi run atau running. Jadi saat motor menyala atau running, LED ini akan menyala. Enter. Oke, setelah itu kita tekan escape kembali, escape hingga ke menu utama atau ready. Pada praktikal ini kita menggunakan motor listrik ini, motor listrik 3 fasa dengan konfigurasi start. Kemudian langsung kita hubungkan saja ke variable speed drive. Nah, di sini langsung kita hubungkan di port UVW atau T1, T2, T3. Namun sebelum kita masukkan, pastikan dulu VSD ini dalam keadaan mati supaya tidak tersetrum. Dengan tanda di sini resetnya tombol emergency stop ini ditekan. Baik, langsung kita masukkan saja. Setelah terpasang, kita nyalakan kembali dengan melepas tombol emergency stop. Baik, setelah itu kita buka pada bagian ini. Di sini ada tombol mode dan ESC yang tertutup oleh cover ini. Kemudian untuk masuk kembali kita tekan mode selama 3 detik. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mode lokal atau lokal mode, sehingga kita bisa menyalakan motor listrik melalui tombol-tombol di sini, tombol run, tombol stop. Kemudian langsung saja kita tekan tombolnya run. Nah, setelah itu otomatis LED ini akan berubah menjadi hijau, yang artinya motor listrik sudah menyala. Kemudian motor listrik sudah terlihat menyala atau berputar. Dan di sini kita juga bisa mengatur untuk kecepatan motor listrik. Saat ini berada pada 20.1 Hz. Kita bisa menaikkannya hingga posisi maksimal. Cukup dengan memutar seperti ini dan motor listrik akan semakin cepat dengan maksimal 50 Hz, karena tadi kita mengatur atau menyetingnya pada 50 Hz HS atau high speed. Coba kita maksimalkan ya. Nah, sudah maksimal, bisa dilihat motor listrik sudah berputar secara maksimal. Kemudian kita coba untuk menurunkan kembali hingga 20 Hz supaya dalam motor listrik dalam putaran paling minimal atau low speed. Di sini setelah kita putar lagi, ini tidak mau untuk berkurang lagi karena sudah minimalnya 20 Hz. Dan setelah itu untuk mematikan kita cukup menekan tombol stop, sehingga motor listrik akan mati dan lampu merah kembali menyala, yang artinya motor listrik sudah berhenti.